Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena hari ini kami bisa berkumpul walaupun ini adalah ibadah virtual ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami agar kami bisa melakukan ibadah ini dengan baik ya Tuhan. Dan juga kami bisa mendengarkan pendeta yang berbicara hari ini ya Tuhan dengan baik agar kami bisa menangkap semua yang akan disampaikannya ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan. Amin.
kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Bapa, kiranya kau tolong teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian agar saat nanti proses GAL semuanya lancar-lancar saja. Dan tolong kiranya kau tolong dan kau lindungi teman-teman dan keluarga yang terkena dampak COVID mulai dari masalah ekonomi sampai sosial. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, kini tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Kasih-Mu Tiada Duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, tiada duanya. Shalom semua siswa-siswi yang Tuhan Yesus kasihi. Pada ibadah
hari ini kita akan membahas sebuah tema masih tetap dalam kasih Allah kepada kita, dan sekarang subtemanya adalah tentang pembaharuan hidup. Ya, bagaimana kita di dalam Tuhan Yesus sebagai orang-orang percaya sudah mengalami keselamatan dan kita harus hidup seperti apa. Berikut ini mungkin kasih lihat video ya. Semoga kita masih ingat, karena ini video live in, ada teman-teman kita yang sedang kasih makan babi. Nah, ini dia. Kita lihat. Nah, video tadi itu kan kita waktu live in, ya, anak-anak lagi mandiin babi. Nah, kalian lihat, babi itu setelah dimandi bersih, kemudian nanti dia akan kembali lagi main-main lagi dengan kotoran situ. Itu kalau di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat pertama. Ini dikatakan ketika Paulus berkata, jadi apa yang harus kita katakan? Apakah kita akan bertekun di dalam dosa? Kata bertekun di situ tuh adalah berkubang. Babi kembali kepada kubangannya. Nah, orang yang hidup di dalam Kristus Tuhan sebagai orang yang sudah percaya masih rajin melakukan dosa, masih menikmati dosa, itu berkubang di dalam dosa, ya. Nah, kita akan melihat sebagai orang-orang yang percaya hari ini kita harus bagaimana. Kita ini apa sebagai orang-orang yang sudah percaya? Kita akan membaca dari Efesus pasal yang kedua ayat 10. Mari sebelum kita membaca ayat ini, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya firman pada pagi hari ini boleh meliding hati dan pikiran kami, boleh membuat kami mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Maka berkatilah dalam pemberitaan firman Tuhan dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati kami, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan hari ini akan bertumbuh dalam hati dan dalam hidup kami. Ya Tuhan, berkatilah kami dan dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan membaca Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Demikian. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, dari ayat ini kita melihat ada beberapa hal, ya. Paling tidak ada dua hal yang dikatakan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 10 ini, bahwa kita ini buatan Allah. Makanya pertama kita akan melihat perkataan buatan Allah. Dalam terjemahan lain, buatan Allah ini adalah His workmanship, atau boleh dikatakan terjemahan seperti masterpiece, ya. Jadi kita ini adalah masterpiece-nya Allah. Kita ini adalah karya Allah yang terindah. Ayat ini bukan hanya bicara tentang siapakah kita yang adalah karya Allah yang terindah, tapi ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kita ini karya Allah, kepunyaan Allah. Menunjukkan tentang kita ini milik Allah. Maka siapa kita? Kita ini adalah milik Allah, karya Dia, ciptaan Dia yang sangat istimewa. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan diciptakan di dalam Kristus Yesus. Frasa ini sama ingin menunjukkan ayat yang di atasnya, ya. Kita ini buatan Allah, masterpiece Allah, ya, karya Allah yang istimewa, diciptakan, dibuat di dalam Kristus Yesus. Dua kata ini penting di dalam Efesus pasal yang kedua. Bila kita ini adalah ciptaan Allah yang istimewa, Allah kita itu adalah
Allah pencipta kita. Jadi hari ini kita itu harus hidup bagaimana, harus menunjukkan, harus mencerminkan siapa kita. Kita ini ciptaan Allah. Kita ini berperilaku, ya, berkarakter harus seperti Allah. Lalu kemudian dilanjutkan, diciptakan di dalam Tuhan Yesus. Maka diciptakan dalam Tuhan Yesus untuk menggambarkan kepada kita bahwa dahulu kita ini adalah orang yang berdosa. Lalu Yesus mati untuk menghapus dosa kita dan bangkit untuk memberikan kepada kita hidup yang baru. Kalau kita perhatikan 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17, di situ mengatakan bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Karena kita melihat bahwa hidup kita di dalam Kristus adalah hidup yang baru. Kata baru di sini adalah pakai istilah kainos, bukan neos. Ya, sama-sama baru, tetapi mempunyai arti yang berbeda. Neos itu misalnya neo, dari situ new muncul, kan begitu ya. Nah, neo ini adalah lebih menunjuk kepada sesuatu yang baru karena waktu. Misalnya tahun baru, maka kita mengatakan Happy New Year, kan begitu. Hari yang baru, ya. Baru di sini adalah menunjukkan waktu. Tetapi ya, di dalam Tuhan Yesus kita ada ciptaan baru, ini pakai kainos. Kainos ini substansinya baru, sifatnya baru. Maka dulu kita adalah orang yang berdosa, suka main-main di dalam dosa. Di dalam Kristus hari ini kita diciptakan menjadi ciptaan yang istimewa. Lalu kita harus menunjukkan sebuah sikap hidup yang baru. Jadi sifat yang baru. Misalnya nih, Jonathan yang dulu seperti ini, sekarang dia menjadi seperti begitu. Nah, hal ini terjadi sebagai sesuatu perubahan hidup. Kalau kita pahami lagi seperti dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua juga mengatakan sama. Istilah kainos dipakai di sini ya. Karena itu berubahlah oleh pembaharuan budi. Jadi jangan serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Itu kata kainos juga yang dipakai, di mana akal budi kita, pikiran kita itu yang harus dibaharui. Ya, pakai apa? Pakai firman Tuhan. Maka tahu kemarin di dalam renungan guru-guru termasuk Budia yang menyampaikan bahwa kita harus berdoa, harus membaca firman Tuhan. Kenapa? Supaya firman Tuhan itu terus membaharui, terus memperbaiki. Kita melihat sebuah perubahan. Jadi kalau di dalam Roma pasal 12 ayat 2 itu dikatakan bahwa berubahlah, transform itu kan jelas metamorfosis, begitu kan ya, dimana kita tahu bahwa dari ulet menjadi kupu-kupu, kan begitu. Nah, ulet itu kan sesuatu yang menjijikkan, orang tidak suka melihatnya, dia itu destruktif, dia itu merusak. Tapi beda ketika dia melalui proses perubahan itu menjadi kupu-kupu, sesuatu yang wow, menyenangkan, indah, orang suka melihatnya. Demikianlah dikatakan di dalam Efesus bahwa ketika kita ini dicipta barukan di dalam Kristus, kita ini harus hidup ya memuliakan Tuhan dengan apa? Dengan perbuatan baik kita. Sebab Allah itu ingin menghendaki kita seperti itu. Ya, ketika kita diciptakan baru, Dia ingin kita hidup melakukan perbuatan baik. Maka kita melihat di sini perbuatan baik mengikuti keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Jadi kita tidak berbuat baik untuk memperoleh keselamatan, tetapi justru karena kita sudah dicipta barukan di dalam Kristus, kita ini adalah karya indah daripada Allah. Sebab itulah hari ini kita harus hidup sesuai dengan yang Allah kehendaki. Dia menghendaki supaya kita hidup yang baru di dalam Tuhan, ya, yang kainos, sifat-sifat yang baru. Misalnya begini, sebagian kita masih tidak ingin, misalnya ini home learning, saya malas bangun. Nah ya, sifat malas ini yang hari ini kalau engkau mendengar firman Tuhan, ayo engkau berubah. Biarkan firman Tuhan yang akan membaharui kita. Ya, kita
boleh makan, kan begitu. Kita pernah dengar khotbah dalam ibadah kita pada waktu-waktu yang lalu. Jadi kita itu dituntut untuk hidup rajin. Ada anak yang saya dengar ya, ini home learning tidak mau bangun pagi-pagi. You tahu enggak? Kenapa walaupun home learning ya sekolah masih mendesain seperti sekolah biasa? Karena ini you mau dijadikan disciple. Karena itu you harus disiplin kan? Maka baik di rumah ya, baik di sekolah, kita selalu bangunkan Anda pagi-pagi. Kenapa? Karena itulah karakter yang harus semakin hari kita itu perbarui. Jadi harusnya hidup kita itu yang dulu adalah malas misalnya, sekarang kita harus memperbaiki diri, membaharui diri, menjadi baru, terus sampai kemudian satu hari kita serupa dengan Kristus. Ya, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Mari hari ini kita hidup seperti rencana Tuhan yang Tuhan kehendaki. Bahwa hari ini Anda masih muda, Anda masih remaja. Karena itulah Anda harus melatih diri ya dengan terus hidup dibaharui di dalam Kristus. Kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Allah, mungkin saya lihat orang itu nggak belajar, dia juga lulus kok. Kira ini belajar bukan untuk lulus, bukan? Kita ini belajar karena itu untuk hidup kita. Bayangkan kalau hari ini, kalau kita itu belajar, ya lalu kita cheating, itu kita sedang menipu siapa? Bayangin ya, kalau di dalam tatap muka kan guru ini bisa melihat. Di rumah nggak ada yang melihat. Kamu cheating, kamu mau nyontek, nggak ada yang lihat. Kamu mau escape pun nggak ada yang lihat. Tapi mungkin kasih tahu kamu, mata Tuhan ada di segala tempat. Engkau bisa lari dari papa mama, engkau bisa lari dari guru-guru, engkau bisa lari dari banyak orang, tidak ada yang melihat. Tapi kitab suci mengatakan Allah itu melihat. Ketika hari ini kita diberi kesempatan untuk belajar, ya supaya hidup kita kemudian bertumbuh, lalu kemudian kita punya knowledge, lalu kemudian kita dikasih soal, latihan, supaya apa? Supaya kita punya skill, kita menjadi pandai. Dan Alkitab mengatakan ketika kita belajar, kita punya knowledge, kita punya skill, punya kepandaian, kita bisa nimbang-nimbang. Suatu hari ada problem terjadi dalam hidup kita, dengan demikian kita bisa punya hikmat untuk bisa memutuskan apa yang baik, apa yang benar, apa yang dikehendaki Allah, apa yang bukan. Karena itu hari ini, mari kita hidup dengan dibaharui, dengan kainos. Ya, tidak hidup seperti dulu, tidak hidup seperti orang dunia. Tidak karena orang itu biasa nyontek kalau kita ikutan. Mungkin dengar juga hari ini dengan home learning, pakai psikologi kita ya, Gloria. Wow, satu sisi mungkin senang sih ada anak yang kemudian bisa menciptakan ini adalah joki home learning psikologi buat Gloria. Bayangin. Ya saya tertawa saja sih nak kalau kamu menciptakan bisnis ya jadi joki. Tapi bisnismu itu kan harus bisnis yang beretika kan. Bisnis harus etis. Kita katakan, oh kan saya itu mau menolong, saya mengasihi teman saya. Tapi jangan lupa, kasih itu harus di dalam kebenaran. Seperti dikatakan 1 Yohanes pasal 3:18, bahwa melakukan kasih harus di dalam kebenaran. Karena itu, ya hari ini kalau kita memberikan contekan kepada teman kita dengan alasan menolong kita, itu bukan sesuatu yang konstruktif, nah, itu destruktif. Itu kita merusak loh orang lain sehingga dia tidak belajar. Someday dia itu tidak ada kita. Bagaimana dia bisa hidup ya? Kemudian dia mengalami sebuah masalah, dia bisa pandai mengambil keputusan, saya harus begini, solusinya harus begitu. Kita bisa sedang merusak kehidupan seseorang. Tapi juga kepada anak-anak yang tidak mau belajar. Saya punya uang hari ini, saya bisa beli joki, saya bayar, silakan kerjakan. Maka someday, you tahu,
You hanya menipu dirimu sendiri. Hei, you masih remaja, you masih muda, you masih kuat, otakmu itu masih bagus. Engkau bisa belajar banyak hal. Ayo, bangun hari ini sebagai remaja yang Tuhan Yesus tebus. Berdiri dengan tegak dan kuat dan berani. Ya, seperti banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab kok. Mereka dipakai oleh Tuhan. Dalam masa muda mereka, kita sudah dengar akan firman Tuhan. Baik di retret, di Los, kita tahu bahwa ada Yusuf yang Tuhan pakai. Hidupnya juga tidak gampang, susah. Tapi dia timbul sebagai seseorang yang Tuhan pakai. Daniel hidupnya juga susah. Dia belajar, dia bertahan. Tuhan pakai dia. Yusuf, Daniel, bahkan di dalam perjanjian baru kita juga melihat Timotius setiap hari. Ya, hidupnya juga belajar firman, belajar terus dia. Kemudian Tuhan pakai dia. Mungkin melihat banyak sekali orang-orang yang muda, termasuk pada waktu mungkin masih muda. Justru pada waktu masih muda, mungkin ke gereja itu pada waktu masih remaja kelas 9, bayangin. Remaja kebaktian jam 12 siang-siang dari rumah ke gereja itu waktu itu nggak punya kendaraan, naik sepeda, pakai payung panas-panas. Tapi melayani Tuhan, bangun pagi-pagi, membantu mama bersihkan semua kerjaan di rumah. Lalu kemudian siang pergi ke gereja. Udah gitu melayani, belajar terjemah. Sampai hari ini saya belajar Mandarin itu yang belajar terjemah. Belajar nyanyinya itu ikut kur semuanya. Hari ini banyak kesempatan yang anak-anak miliki. Mari mungkin aja. Kalau hari ini kau mendengar firman Tuhan, engkau jangan lagi menjadi orang yang hidupnya seperti di luar Tuhan, seperti belum kenal Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan telah kita dengar. Marilah kita dipanggil oleh Tuhan, mendengar suara Tuhan. Sebab kita ini adalah masterpiece-nya Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus supaya mengalami kainos, pembaharuan hidup, untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Allah siapkan sebelumnya. Dan itu yang Dia kehendaki, supaya hidup kita ini memenuhi rencananya. Nah, ada banyak kalian yang mungkin tahu adalah lulusan dari TK Gloria 2. Jadi dulu mungkin berdiri dan khotbah menyampaikan firman Tuhan kepada kalian bahwa kalian itu hidup dalam sejarah kerajaan Allah dan Allah punya rencana yang indah atas hidup kalian. Dan hari ini engkau tetap mendengarkan firman Tuhan yang sama. Ya, ketika firman Tuhan berbicara kembali kepada Anda, mari hari ini Anda ambil keputusan. Kepada anak-anak yang dulu tidak ketemu Bukim, hari ini firman Tuhan berbicara kepada kalian bahwa kalian ini adalah ciptaan Allah yang istimewa, ya, diciptakan dalam Kristus Yesus supaya mengalami pembaharuan hidup. Tinggalkan segala kemalasan, ya, tinggalkan segala dosa, tidak main-main di dalam dosa, tapi pakai hidupmu untuk menunjukkan engkau ini adalah anak Allah. Engkau bisa menunjukkan banyak karya yang istimewa, menunjukkan karya yang luar biasa untuk menyatakan kepada dunia bahwa kalian ini adalah masterpiece-nya Allah. Kau bisa berkarya dalam banyak hal, ya, di rumah itu ataupun saat ini masa COVID. Coba belajar sains, pelajari. Siapa tahu dari kalian itu menjadi penemu-penemu vaksin yang luar biasa. Why not? Bisa. Ya, Tuhan bisa berikan hikmat. Karena itu hari ini belajarlah. Knowledge itu kamu bisa cari di mana-mana. Karena itu mungkin berharap firman Tuhan bisa hari ini mengubah hidup kita. Sehingga hidup kita terus-menerus dibaharui di dalam Tuhan. Engkau mau? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman yang boleh memberikan terang bagi kaki kami dan boleh menerangi kami untuk berjalan ke depan. Baharui hidup kami. Berfirman Tuhan ini boleh terus-menerus membersihkan hati dan pikiran kami, khususnya kepada anak-anak remaja, anak-anak siswa-siswi daripada
SMP Kristen Gloria 1. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memberkati anak-anak remaja ini, sehingga mereka hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang baik, menggenapi rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, dengan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa, terima kasih.